analisis kebutuhan apakah bisa dilakukan hanya dengan observasi dan wawancara atau harus dengan angket? Oke, next ada dari Mega Fitria ya. Assalamualaikum, maaf Pak, saya izin tanya, R&D, box and goal itu apakah satu kesatuan yang berbeda? Soalnya saya lihat di tahapan-tahapannya berbeda, seperti R&D, potensi permasalahan. Jika saya ingin menggunakan metode box and goal, apakah boleh menggunakan tahapan dari R&D? Ya kayaknya ini sesuaikan dengan apa namanya ya, nanti coba dibaca lagi literasi atau literaturnya tentang research and development. Sepengetahuan saya, riset R&D itu adalah research and development. Nah, kemudian itu merupakan sebuah metode penelitian. Nah, jadi metode penelitian itu akan didukung dengan model-model penelitian tertentu. Ya, seperti box and goal ini, Dick and Carey, model TABA, salah satu pengembangan kurikulum. Kemudian Beckham juga salah satu model pengembangan kurikulum. Ya, jadi R&D kalau dilihat tahapannya, saya nggak pernah baca, belum pernah model R&D itu apa saja tahapannya, saya belum pernah, karena kemarin saya mendalami tentang Dick and Carey ya. Ya, kalau dari pertanyaan ini menurut saya ya box and goal itu adalah salah satu model dari research and development atau R&D gitu. Jadi tahapannya saya pikir fokus saja ke box and goal kalau penelitiannya mendukung untuk menggunakan model pengembangan box and goal gitu. Contoh waktu riset saya tentang pengembangan modul dulu, itu saya milih Dick and Carey karena kenapa? Di awal itu harus dilakukan analisis kebutuhan secara mendalam. Jadi di sanalah kekuatan riset saya. Kalau risetnya nanti kekuatannya apa, untuk apakah tentang potensi dan permasalahan, jadi apakah sesuai dengan box and goal? Kalau box and goal itu ya tentang research and information. Jadi informasi-informasi apa yang bisa Anda tabulasi di awal untuk menunjukkan bahwa penelitian pengembangan yang dilakukan itu sangat penting untuk diteruskan atau dilakukan penelitiannya, seperti itu. Jangan terlalu dihubungkan nanti antara model pengembangan antara satu dengan yang lainnya, apalagi Anda mencoba untuk mengcombine, itu saya usahakan jangan, karena akan semakin ribet nanti metodenya. Saran saya, lihat permasalahan penelitiannya, lakukan analisa metode apa yang cocok, fokus pada model itu saja, jangan kemana-mana. Nanti kalau dosen pembimbing atau penguji nanya, kenapa Anda tidak menggunakan model ini, kenapa tidak menggunakan model A, B, C, dan lain sebagainya, ya itu alasannya kenapa Anda menggunakan model box and goal misalnya, karena tujuan penelitian saya seperti ini Pak. Itu cara jawabnya nanti. Jadi fokus model yang saya gunakan ini karena sesuai dengan tujuan penelitian. Oke, next ada dari Muhammad Aris. Pak, kalau skripsi tentang COVID literasinya masih minim, gimana dong Pak? Sepengetahuan saya nggak terlalu paham juga dengan dunia kesehatan, biar nggak salah juga, nanti silahkan dicari literasinya juga ya. COVID itu salah satu dari flu. Flu itu sudah penyakit yang sudah berkembang sangat lama. Saya pikir coba nanti kalau punya teman-teman di kesehatan, minta saja literasi tentang flu dan COVID. Saya pikir ada ya, ini salah satu yang sangat menggemparkan dunia, jadi saya pikir sudah banyak juga literasinya. Coba dicek saja nanti, atau saran saya coba ke teman-teman di kesehatan deh, supaya dapat sumber yang lebih bagus, seperti itu. Saya pikir untuk literasi tentang COVID 2019, kalau dibilang sangat sedikit, coba usaha cari dulu deh. Kalau memang nanti terasa berat di literasi, ya jangan itu yang diambil. Ingat sekali lagi, riset itu sesuaikan dengan kemampuan
waktu, dan juga sumber daya. Salah satunya sumber daya literasi. Oke, next ada dari Ikhwan Saidil ya. Pertanyaan, Bang, kalau judul seperti ini gimana Bang? Simpelnya supaya cepat selesai. Desain media dialogik interaktif untuk pembelajaran bahasa. Kalau saya ditanya judul sih fine-fine saja ya, tidak masalah sih menurut saya. Yang penting Anda paham isinya. Intinya begini, sebelum ada judul itu, yang paling penting dalam riset itu sudah pernah saya bahas di video-video sebelumnya, adalah permasalahan. Apa yang membuat media atau produk yang Saidil kembangkan ini akan begitu urgent dan penting untuk keberadaannya, apakah di sekolah, di lokasi tertentu seperti itu, apakah seberapa penting dia seperti itu. Itu yang hal penting untuk diperhatikan dulu. Kalau ditanya mengenai judul, sah-sah saja, karena judul sewaktu-waktu nanti bisa berubah ya. Mungkin pada saat di tahapan proposal judulnya begini, setelah diuji proposal judulnya berubah, bahkan setelah selesai ujian skripsi pun judul bisa berubah. Yang akan membuat kamu kuat di sana adalah permasalahan penelitian. Jadi perkuat dulu deh permasalahan penelitiannya apa, sehingga kamu mengembangkan produk desain media dialogik interaktif untuk pembelajaran bahasa ini. Seberapa penting produk ini diperlukan. Itu ya untuk. Oke, next dari Pak Shin Hye. Tulisannya Korea ini. Oh, komennya, saya sekarang di semester 4. Semoga aja ini membantu buat prepare dari sekarang. Top. Lebih baik, lebih cepat, lebih baik. Itu intinya ya. Bahkan kalau bisa, kalau dari semester 1 kalian langsung aja latihan membuat PKM, lomba karya tulis. Itu akan sangat membantu nanti di tahap Anda mau buat skripsi ya. Persiapkan dari sekarang. Mumpung semester 4, ngapain juga kalau misalkan merantau kos, mending di kos saja sambil berpikir apa kira-kira yang akan dibuat, atau jalan-jalan kemana sambil mencari inspirasi apa kira-kira tema skripsi yang akan saya ambil. Yang paling penting sekali lagi permasalahan penelitiannya ya. Oke, next ada dari Victoria D5. Dari mana kamu? Saya nggak tahu. Sangat membantu sekali. Saya juga penelitian R&D mengembangkan LKS. Oke, lembar kerja siswa. Nah, di bawahnya ini ada pertanyaan, mau tanya pengembangan LKS menggunakan metode R&D pada masa pandemi sekarang kira-kira susah nggak ya? Selama kamu punya pemikiran yang kreatif, tidak ada yang susah loh, adik-adik mahasiswa ya. Masa pandemi kira-kira problemnya apa? Kamu tidak akan bisa nanti ke tempat keramaian. Kemudian waktu kamu penelitian itu akan lebih banyak diselesaikan ya sudah pasti stay at home di rumah seperti itu. Jadi coba berpikir bagaimana caranya mengembangkan LKS yang sifatnya bisa didesiminasi atau disebarkan nanti secara online. Mungkin kamu kalau punya teman di informatika, kira-kira bagaimana caranya mengembangkan LKS seperti itu. Itu akan sangat nanti membantu risetnya. Jangan pikirkan susahnya. Memang di masa pandemi ini akan membuat waktu kamu di tempat keramaian, apalagi melakukan riset, pada tahap uji coba ini akan jadi problem. Nah, kalau uji cobanya bisa online, ya nggak masalah kan, tidak ada di tempat keramaian nanti. Oke, ini saya juga ada pertanyaan lagi kembali dari Suci Maisa. Kayaknya ini semangat sekali ya, saya pikir ya nggak bagus. Kamu kayaknya sedang menyusun skripsi ya. Ini juga saya indikasinya kamu sedang penelitian research and development kalau nggak salah. Oke, ada lagi permasalahan yang dia kemukakan, bahan ajar yang direvisi dan divalidasi uji coba kelompok kecil besar, apakah harus dalam bentuk jadi atau buku ajar cetak atau dalam bentuk draft saja? Oke, ini nanti disesuaikan dengan
sumber daya, terutama di biaya ya. Kalau saya dulu terus terang saja karena kuliah hanya mengandalkan beasiswa, sumber dayanya sangat terbatas di biaya. Jadi pada saat uji coba kelompok besar dan kelompok kecil, itu saya hanya menggunakan draft saja. Tidak saya cetak, dia masih berupa lembar-lembaran terlepas berupa draft. Nah, saya jelaskan di awal di siswa itu bahwa produknya nanti akan seperti ini jadinya. Jadi saya tampilkan juga di proyektor seperti apa kira-kira nanti produknya kalau sudah jadi berupa buku seperti apa dia, seperti itu. Jadi tergantung sumber daya yang kamu miliki ya. Tadi kalau punya sumber daya yang bagus di biaya, saya pikir setiap uji coba langsung saja cetak draft. Karena ini akan mempengaruhi nanti penilaian dari siswa, karena siswa juga kan masuk dalam bagian dari penilaian produk nanti. Siswa itu akan sangat mempengaruhi. Seperti waktu saya ya, syukurnya saya punya alternatif seperti itu, jadi siswa itu mengerti dia bagaimana caranya melakukan penilaian, tapi saya sudah jelaskan bentuk produknya dalam bentuk jadi nanti seperti apa. Itu yang saya lakukan. Kalau menggunakan draft saja sih nggak masalah. Kalau sudah jadi nanti selesai di penelitian, ya langsung cetak produknya satu untuk kenang-kenangan. Oke, next ada dari Ismala Anjar. Kocak dah, malah ngelawak. Ngelawak iya sih, saya juga suka ngelawak. Tujuan saya gini, supaya tidak terlalu tegang, karena skripsi itu akan menguras tenaga pikiran. Sewaktu-waktu kamu harus perlu santai dan melepas penat dari membuat skripsi itu. Ya kalau buat skripsi jangan seminggu full kamu baca juga skripsimu sampai selesai. Memang bagus sih, tetapi saran saya ambillah waktu 2 hari di 1 minggu itu tanpa skripsi, Sabtu Minggu mungkin. Ya habiskan waktu buat jalan-jalan lah. Next dari Anissa Rahayu. Kak bisa bantu nggak nyusun artikel? Saya dikasih judul perancangan website, kelengkapan dokumen, rekam medis dengan model waterfall. Apa ini? Sedangkan jurnal yang diberikan komputerisasi analisis kuantitatif, kelengkapan dokumen, rekam medis. Secara substansi saya nggak terlalu paham ya, apa itu kelengkapan dokumen rekam medis dengan model waterfall. Water air, fall jatuh, jadi air jatuh. Sedangkan jurnal yang diberikan komputerisasi analisis kuantitatif. Komen aja di IG saya dulu, silahkan DM saya, nanti kita diskusi lebih mendalam ya. Anissa Rahayu. Kalau saya bantu nyusun, mohon maaf, saya sudah dari awal menjelaskan di Alka Viana channel ini, di channel khusus tentang skripsi ini, saya tidak akan bantu mahasiswa untuk membuat, menyusun baik artikel, skripsi maupun proposal, apalagi istilahnya mau beli proposal atau skripsi. Saya memang bisnis yang menggiurkan, tapi mohon maaf saya tidak mau mendidik kalian untuk jadi mahasiswa yang nanti tidak berkembang. Bukan malas ya, malah tidak berkembang nanti kalau seperti itu caranya.